Selamat selamat malam semuanya. Selamat malam, Baiklah, di Kak. sini Selamat kami akan malam. mendemonstrasikan praktek coaching. Di sini dengan anggota kelompok kami, saya sendiri Agun Sutrianto dari SMA Sabrus 1 Jambi. Kemudian, silakan Bu Rizky, perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rizky Kadilan Julis Ompul dari SD Negeri 2 Kota Jambi. Dan saya Aulia Siltawani dari SD Negeri 60 Kota Jambi. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan, mendemonstrasikan praktek coaching. Nanti kami satu persatu akan bergantian menjadi coach dan coachee, dan salah satunya akan menjadi pengamat. Untuk sesi yang pertama, itu yang berperan menjadi pengamat, yaitu Bu Aulia Siltawani, dan saya akan menjadi coach, dan Ibu Rizky Tadilan sebagai coachee. Jadi untuk Bu Aulia, kameranya boleh dimatikan, tetapi tetap memantau pembicaraan kami berdua. Oke, terima kasih Bu Aulia. Oke, Sama-sama. kita mulai ya Bu Rizky Tadilan. Siap, Oke, Pak. selamat malam Bu Kiki. Malam, Pak Agun. Oke, seperti janji kita kemarin bahwa malam ini kita akan melakukan meeting dengan Ibu Kiki. Mohon maaf Bu, karena saya bisanya malam hari untuk membuat janji kita bertemu dalam virtual ini. Baiklah Bu Kiki, untuk memulai diskusi kita 15 menit ke depan. Sebenarnya apa yang sebenarnya Bu Kiki ingin sampaikan kepada saya tentang apa yang timbul dari permasalahan-permasalahan atau hambatan yang Ibu Iki alami. Silakan Bu untuk mengawalinya, kami persilakan. Ini Pak, maksud tujuan saya menghubungi Bapak untuk kita dapat bertukar pikiran tentang masalah yang saya hadapi, yaitu mengenai salah satu siswa kelas 3 masih belum lancar membacanya, Pak. Jadi itu ya saya sebagai guru ingin apa ya ingin mencari solusi, bertukar pikiran bagaimana sih langkah yang tepat untuk dapat saya lakukan, terapkan di kelas mengenai masalah yang saya hadapi saat ini. Oh begitu ya Bu ya. Ya, Sebenarnya dari topik yang Ibu bicarakan ini sebenarnya bisa melebar. Permasalahannya itu bisa melebar. Jadi kalau bisa dikerucutkan kembali apa yang dibicarakan kita ini ke depannya di akhir pembicaraan kita yang ingin Ibu sampaikan itu tentang apa permasalahannya itu? Apakah tentang yang siswa tadi, karena di kelas 3 itu masih ada siswa yang belum lancar membaca, atau mungkin ada lagi? iya Pak, saya nih bingung nih gimana ya, udah kelas 3 tapi masih belum lancar juga membacanya. Padahal kita tahu ya Pak ya, materi kelas 3 kan udah lumayan tinggi ya. Kalau dia masih belum lancar Benar. bacanya, bagaimana memahami materinya Pak? Nah, jadi Hmm. ya saya mengharapkan tukar pikiran dari Bapak lah, bagaimana kita atau bagaimana saya menerapkan dalam pembelajaran saya agar anak ini ada proses kemajuannya. Bisa lebih Di lancar. kelas Ibu ini, kelas 3 ini ada berapa siswa Bu di dalam kelasnya ini? Ada 27. 27. 27 siswa. Dari 27 siswa ada berapa siswa Bu yang belum lancar membaca? Satu Pak. Satu anak Kalau saja. ya, jadi tuh ya Satu. kalau misalnya gini apa namanya, jadi dia ketinggalan dari temannya gitu Pak. Karena dia istilahnya tuh cuma satu sendirian. Jadi emang dia tuh harus mengejar temannya seperti itu Pak. Kalau ini Bu, kawan-kawannya yang lain itu sudah bisa membaca semuanya?
Sudah lancar Alhamdulillah semuanya? sudah bisa membaca semuanya. Hanya Mhm. 2 orang termasuk 2 atau 3 orang lah termasuk yang anak ini Hmm. belum terlalu lancar, tapi udah kategori udah bisa memahami soal. Kalau dia ini emang masih Oke. terbata-bata, jadi tuh memahami soalnya agak sulit Hmm. gitu, Pak. Hmm. Kalau memahami sulit, gimana mau jawab soalnya ya, Pak, ya? Benar. Apalagi materi kelas 3 ini kan sudah banyak sekali tuh bacaan-bacaan, kasus-kasus yang sederhana, Iya yang harus benar, dipahami Pak. oleh siswa gitu kan, Bu? Iya benar, Pak. Apalagi lebih kompleks kan materinya itu dan Ya, membutuhkan ya modal pertama emang harus siswa itu harus bisa membaca di kelas 3 baru bisa memahami soal. iya, Untuk Pak. anak ini, Bu, Mm-mm. laki-laki atau perempuan, Bu? Kebetulan laki-laki, Pak. Kita tahu Oke. kan gimana tipe siswa laki-laki ya, Pak, ya, dibandingkan tipe siswa perempuan gitu kan. Emang Jadi tuh tipenya ada beda ya, Bu? oh Berdasarkan ada, gender Pak, laki-laki dan ada, perempuan. Pak. Ini Oh, di gitu ya. kelas saya ya, di kelas saya ya. Nah, Kalau perempuan itu kemauannya terlihat loh, Pak, istilahnya tuh mau terus gitu kan, mau mencoba terus. Kalau anak laki-laki, ya banyak mainnya, Pak, serius-serius tapi lebih banyak mainnya, fokusnya tuh ya tidak sefokus anak perempuan gitu, Pak. begitu. Jadi itu seperti Kemudian gimana, Bu? ya itu Siswa ini di seperti dalam kelas ini, siswa laki-laki yang belum lancar membaca ini di dalam kelas bagaimana dia mengikuti pembelajaran? Karena dia nggak bisa tidak terlalu lancar membaca, jadi kalau saat jam belajar ya dia diam, diam Hmm, bingung karena mau mau ngomong apa, karena nggak tahu hmm, materi ini soalnya, karena kan bacaan aja dia masih hmm, terbata-bata ya kan, Pak. Tapi hmm, kalau udah di luar jam pelajaran istirahat, mulai deh terlihat ke sana kemari. Tapi pas hmm, jam pelajaran diam, karena itu hmm, pemahamannya kan jadi kurang dibandingkan temannya. oke. Sebab dia belum lancar Hmm, membaca. hmm. Kalau pembelajaran yang Ibu buat untuk penerapan di dalam kelas itu seperti apa, Bu, yang Ibu lakukan untuk menangani siswa-siswa di kelas Ibu ini? Ada yang sudah bisa membaca, ada yang sudah bisa memahami, ada juga yang belum bisa membaca. Itu seperti apa yang Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, kita kan sebagai guru pasti menggunakan media pembelajaran ya, Pak, ya. Nah, Hmm, jadi kalau untuk yang anak sudah bisa lancar membaca, sudah dapat memahami, hmm, ya kita belajarnya emang seperti pembelajaran yang kita siapkan emang menggunakan video pembelajaran atau media pembelajaran. hmm, Tapi hmm. bagi anak yang terutama yang satu ini, Pak, saya harus Iya. ekstra jadinya, Pak. Istilahnya tuh, Hmm, uh, jadi saya kalau misalnya memantau dia, jadi teman lainnya tuh, wah, gimana ya? Istilahnya tuh hmm, jadi terlalu nampak loh jenjangnya. Jadi tuh emang harus hmm, ngejar kayak gitu. Nah, anak ini emang hmm, harus ngejar temannya gitu, Pak. Karena apa? hmm. Karena dia uh, masuk ke bukan dominan, istilahnya tuh tinggal hanya dia sendiri. Jadi tuh ya emang Hanya harus satu-satunya gitu ya, Bu ya? karena kan yang dua Hmm. temannya udah mulai ada perubahan loh, Pak, ada perkembangan. Oh gitu ya. Kan saya bilang tadi kan ada Oh 3 jadi, orang tuh. heeh. Jadi awalnya tuh ada 3 yang belum bisa Ya, membaca. Kemudian duanya itu sudah udah sudah mulai mulai lancar. sudah bisa Kemudian memahami tinggal satu soal. ini. Iya, tinggal satu ini Nah, kayak gitu kan, Pak. Kita tahu, Pak, nggak mungkin kan dari 27 itu kan kita harus memantau semuanya, Pak, istilahnya tuh. benar, iya benar. Untuk Kalau ini, untuk menentukan pembelajaran iya, diferensiasi, untuk menentukan heeh, kontennya yang disampaikan, iya begitu kan ya, benar, Bu ya? Pak, iya Mm-mm. benar. Jadi ya seperti saya merasa, aduh, seperti ada kendala gitu. Nah, saya ingin mencapai tujuan pembelajaran, tapi masih ada siswa Mm. yang belum nyampe target gitu, Pak. Apalagi Mm-mm. kan belum bisa baca, ini kayak Mm. tantangan kayak gitu. Waktu Ibu mengatasi 2 siswa yang awalnya belum lancar membaca, akhirnya bisa membaca.
Itu treatment-nya seperti apa, Ibu? Yang Ibu lakukan kepada 2 siswa yang akhirnya sekarang bisa membaca itu treatment-nya seperti apa? Yang saya lakukan kalau di jam pelajaran ya, Pak, saya melakukan Iya. di dua apa ya, 2 waktu, di jam pelajaran Mhm. sama di luar jam pembelajaran. Kalau di Mhm. jam pembelajaran, kan nih kita nih guru ngasih soal atau ngasih soal lah misalnya, Pak, ya. Iya Tetapi iya iya iya. yang anak 3 ini, saya bilang, "Nak, nggak usah dulu ngerjain soal, maju ke depan. Ayo baca dulu sama ibu." Nah, seperti itu, Pak. Nah, istilahnya tuh saya Mhm. emang lebih fokus dia tuh, "Ayo bacalah dulu," kayak gitu. Nah, Mhm. nanti masalah Mhm. soal, kalau kamu udah bisa baca, bisa diulang di rumah, seperti itu. Mhm. Iya iya Kemudian, iya. kan kita nih pulang sekolah nih, misalnya pulang jam 1. Mhm. Nah, saya ini Mhm. komunikasi sama orang tuanya, dia Heeh. pulangnya jam 2, minta waktu 1 jam, untuk Mhm. apa namanya, untuk dia belajar baca gitu, nah, Pak. Itu Mhm. juga nih. Terus saya bilang, Itu, "Pak." Ibu Apa, Pak? itu berarti Ibu terapkan kepada yang 3 siswa tadi ini ya, yang Iya, waktu pertama kali itu heeh. ya? Heeh. Kebetulan Pak 3 siswa ini, bukan Heeh. semuanya laki-laki, ada juga yang perempuan, Pak. Makanya saya bilang, Heeh. Oh gitu. iya tipenya kalau perempuan ini dia ada kemauan, kemudian lebih Heeh. fokus. Nah, makanya dia lebih maju dibandingkan yang anak laki-laki. Nah, maka saya bisa Oh begitu. menyampaikan seperti itu, iya. Berarti sudah di treatment seperti itu, yang Mhm. 2 sudah bisa dengan lancar, yang satu ini masih tertinggal gitu ya, Bu, Iya, ya? heeh, bener, Pak. Kasihan juga ya, Bu, si anak laki-laki ini belum bisa membaca ya, udah kelas 3 ya. Ya itulah, Pak. Jadi saya tuh, Mhm. eee, Kalau semua misalkan, Bu, eee, dari yang Ibu ceritakan tadi, mhm, kalau misalkan 10 itu merupakan kondisi ideal bagi anak, biar saya bisa terbayangkan ya, Bu, ya, ya. si anak itu sebenarnya itu perkembangannya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan kondisi ideal anak bisa membaca dan memahami itu di angka 10, Bu. Untuk anak ini kira-kira di kisaran berapa, Bu? Yang anak 1 orang nih ya, Pak, ya? Iya iya iya. Kurang dari 6 lah, Pak. Nggak 4, 5. Oh, Ya nggak 5. iya 5 lah, iya 5. Berarti sebenarnya sangat jauh sekali ya, Bu, dari Jauh, kondisi iya, itu. heeh, bener, Heeh. Pak, bener, Pak. Itu sudah anak ini sudah karena masih kondisi di kisaran 5 si anak ini, Mhm, untuk sampai ideal itu masih jauh sekali. jauh ya, mhm. Anak-anak ini sudah memahami huruf belum? Nah, Abjad sudah memahami belum? A, B, C, sampai Z sudah memahami belum? kebetulan kan, Pak, kita nih kan ada kemarin tuh Covid ya, Pak, ya, kemudian Iya juga, iya. sekolah kita maksudnya separuh-separuh kan, Pak. Nah, kebetulan Iya iya. lagi anak ini juga ada aja alasannya nggak sekolah, sakit Mmm, atau izin seperti itu kan. Jadi emang banyak waktu dia terbuang seperti itu, Pak. Oh begitu. Eee, Mhm 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 mhm. Awalnya waktu saya ketemu dia, huruf udah mulai bisa gitu lah, Pak, tapi galak lupa. Nah, itu gara-gara saya kasih langkah-langkah yang tadi saya bilang, ada Iya iya. kemajuan, tapi kemajuannya ya baru menyambung misalnya BA, kayak gitu, Mmm, kayak gitu. Eee, Cuma yang agak senangnya ya masih adalah kemajuan dari yang awalnya, tapi kan kita kan pengennya, eee, kalau bisa kan lebih, karena dari kita iya iya. berdua aja temannya yang berdua bisa gitu, nah kan, Pak. Heeh heeh. Jadi tuh ya Mmm, mau ada langkah apa lagi nih, nah, jadi saya masih mikir langkah-langkah apa lagi nih ya. iya iya. Agak sedikit kompleks ya, Bu, permasalahan anak yang tidak membaca ini. Karena Iya, faktor emang ada Covid, pembelajarannya di rumah, mhm, mungkin, anak ini di rumah mungkin tidak berlatih membaca atau seperti apa, kita sebagai guru sangat sulit memantau, begitu ya, Bu, ya. Kasihan ya anak ini. Sebenarnya mhm, menjadi korban anak ini, Bu, sebenarnya.
menjadi Ya. korban keadaan dan kondisi karena pandemi sebenarnya. Kita Ya. juga harus memaklumi, Bu. Karena Mm-mm. kondisi seperti ini kita sebagai guru harus lebih bijaksana dan harus memaklumi apa yang terjadi. Anak ini menjadi korban dan harus kita selamatkan begitu. Biar bisa mengikuti teman-teman yang lain dari 26 siswa yang lain harus bisa mengikuti. Biar nanti tidak kesulitan dia belajarnya. Gitu ya, Bu ya. Ya, benar, Pak. Jadi menurut Ibu, biar anak ini bisa rajin belajar membaca dan lancar membaca. Menurut Ibu nih anak ini harus seperti apa? Dan yang akan Ibu lakukan itu seperti apa, Bu? Kira-kira. Yang pasti, Pak, saya akan menghubungi orang tuanya lagi, Pak. Untuk apa? Bekerja sama kan. Kalau hanya mengharapkan dari sekolah, saya rasa sulit untuk mengejarnya. Bukan sulit, tapi butuh waktu yang lebih lama. Tapi jika dibantu sama orang tua di rumah, insya Allah kan waktunya bisa lebih cepat gitu kan Pak. Kemudian juga saya kasih arahan sama anak bahwa kelas 3 ini udah harus bisa baca karena soal-soal yang akan dikerjakan itu udah mulai tingkatnya lebih tinggi dari kelas 2 kemarin, seperti itu Pak. Kemudian saya juga jelaskan manfaat bisa baca itu apa aja bagi kamu. Nah, kalau kamu nggak bisa baca, nanti apa kerugian kamu. Nah, seperti itu Pak. Benar. Itu sudah satu langkah yang hebat sekali, Bu. Yang bagus sekali. Dan satu langkah yang menurut saya paling tepat, yaitu kita harus kolaborasi dengan orang tua. Karena tidak sepenuhnya anak itu kan berada di sekolah ya, Bu ya. Lebih banyak waktu dengan orang tua. Jadi orang tua pun harus ikut bertanggung jawab perkembangan anak ini agar lebih bisa membaca dan bisa memahami soal dan bisa mengerjakan apa tugas sebagai siswa di kelas 3 itu harus seperti itu. Jadi langkah yang Ibu rencanakan itu sudah tepat sekali dan sudah sangat bagus sekali. Yang pertama kita harus kolaborasi dengan orang tua, begitu. Kemudian Bu, setelah berkolaborasi Bu, kira-kira dalam pikiran Ibu, rencana Ibu, strategi Ibu, apa lagi nih yang harus dilakukan? Ya, yang pasti kolaborasi. Kalau sudah orang tuanya setuju, udah mau bekerja sama, ya kita sebagai guru seperti saya bilang tadi, anak yang lain boleh sudah pulang, dia ya ada tambahan pelajaran. Jadi istilahnya orang tuanya bersedialah menunggu lebih lama lagi untuk menjemput anaknya, seperti itu Pak. Benar sekali Bu. Jadi langkah yang Ibu ambil ini menurut saya tepat sendiri. Menurut saya tepat Bu. Yang pertama kita harus konsultasi dengan orang tua dan berkolaborasi dengan orang tua. Kemudian langkah berikutnya kita juga memberikan treatment kepada anak. Kemudian membuat tambahan belajar untuk membaca setelah dipulang sekolah. Mungkin ambil waktu sebelum pulang dia si anak ini jemput ibu sama si anak ini latihan membaca buat tambahan biar lebih cepat memahami. Kemudian di rumah pun begitu, berharap orang tua pun ikut membantu guru mengajari anak membaca di rumah. Itu merupakan suatu langkah yang tepat Bu. Ibu sudah punya rencana yang sangat matang ini Bu, tinggal dilaksanakan saja begitu Bu. Saya yakin kalau Ibu melakukan 2 tahap ini, saya yakin anak ini akan cepat membaca, Bu. Begitu. Amin, amin Pak, amin. Benar. Ini merupakan suatu bentuk kita sebagai guru menyelamatkan anak, mendidik anak. Ibu sudah sangat luar biasa sekali menjadi guru. Peran seorang guru ini sangat terlihat. Peran seorang guru Ibu Kiki untuk mendidik anak bagaimana caranya agar anak ini bisa membaca. Begitu, Bu. Ya, Oke. Ya, jadi mungkin itu Bu yang harus Ibu lakukan
berkolaborasi, kemudian uh, membuat jam pelajaran, membuat jam tambahan untuk belajar membaca. Kira-kira Bu, setelah ini nih, karena Ibu ini sudah menemukan sendiri nih cara untuk mengatasi anak biar bisa membaca. Langkah berikutnya yang akan Ibu lakukan setelah ini, setelah Ibu temukan strategi tadi, itu akan melakukan seperti apa Bu setelah ini? Yang akan Ibu lakukan? Langkahnya agar anak ini bisa baca ya Pak? Iya, aksi nyata Ibu kapan? Oh, Begitu. aksi nyatanya. Kalau bisa setelah kita diskusi ini, saya akan mulai lagi besok Pak. Karena apa? Mungkin waktunya kan biasa saya 1 jam, saya lebih ke 15 menit nanti biar targetnya lebih cepat ya kan. Nah, jadi saya hubungi orang tuanya, jemputnya agak lebih lama dari yang lain. Oke, oke. Mantap, Ibu tetap semangat ya, Bu. Jadi setelah ini, besok itu Ibu melakukan tahap-tahapan yang Ibu sampaikan tadi ya, Bu ya. Ya, Oke, Pak. saya tunggu ya, Bu. Informasi yang telah Ibu lakukan, mentreatment, memperlakukan anak ini agar bisa membaca secepatnya. Hubungi saya, Bu. Saya juga ingin sekali melihat perkembangan anak ini seperti apa. Kemudian saya ingin sekali mendengar keberhasilan Ibu melakukan perubahan pada anak agar bisa membaca ya, Bu ya. Siap, Pak. Terima kasih juga ya, Pak, atas tukar pikiran dan waktunya ya, Pak ya. Oke, oke. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Oke. Oke, selamat malam. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikianlah demonstrasi kami tentang praktek demonstrasi coaching antara saya dan Bu Rizkita Dilan. Selanjutnya di sesi yang kedua ini, Ibu Rizkita Dilan menjadi pengamat, kemudian Ibu Aulia menjadi coach, kemudian saya kembali ya. Saya sebagai coaching. Siap ya Bu Aulia ya? Oke, untuk Bu Rizkita Dilan, boleh mematikan kamera. Oke, siap Bu. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan saya Aulia Sultawani. Di sini saya akan mempraktekkan menjadi coach dan rekan saya Pak Agun sebagai coachee dan Ibu Rizkita Dilan Juli sebagai pengamat. Baiklah. Halo, Assalamualaikum Pak Agun. Waalaikumsalam Ibu Uli, apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak Agun. Pak Agun apa kabarnya Pak Agun? Alhamdulillah baik Bu. Iya, terima kasih ya Pak Agun sudah mampir-mampir ke sesi daring kali ini. Nah, jadi kira-kira ada yang ingin dibicarakan Pak Agun? Iya Bu, maaf ya Bu merepotkan Ibu. Iya, tidak apa-apa dan senang hati loh saya kedatangan tamu spesial malam hari ini. Iya, saya ini ada unek-unek Bu sebenarnya. Kemudian saya tuh bingung untuk mengatasinya, saya tuh harus bagaimana begitu nah Bu. Jadi saya ingin bertemu Ibu itu untuk berdiskusi dan nanti tuh saya mendapat pencerahan. Saya tuh harus melakukan apa setelah ini gitu nah Bu. Iya. Karena ngobrol kita ini tidak terlalu panjang ya Pak ya, sekitaran 10-15 menit. Jadi sebelumnya saya mau sedikit bertanya dulu sama Bapak nih, kira-kira di akhir ngobrol-ngobrol singkat kita ini apa ya yang ingin Bapak harapkan gitu loh? Jadi setelah
kita berdiskusi, Bu, ngobrol-ngobrol, unek-unek saya keluar, saya itu menemukan suatu cara atau strategi bagaimana saya ini harus bersikap dan bagaimana permasalahan ini dapat teratasi gitu nah Bu. Mungkin trik atau cara atau strategi gitu nah Bu, yang ingin saya dapatkan nanti. Iya, baik-baik. Nah, coba deh dulu Bapak ungkapkan, Bapak ceritakan unek-unek yang kira-kira membebani Bapak gitu loh, yang bikin Bapak bingung selama ini, yang menumpuk lah di otak Bapak. Coba dulu di-share ke saya. Iya Bu, gini ya Bu. Tapi ini rahasia ya Bu. Iya, aman lah itu Pak. Saya akan dengar rahasia Iya, Bapak. saya kan percaya dengan Bu Uli nih Bu. Saya ingin cerita gitu. Saya kan tidak menceritakan ini ke teman-teman yang lain gitu nah Bu. Gini Bu, saya tuh kok merasa setiap hari itu saya tuh kok seperti ini, terus tidak ada perubahan, terus saya tuh merasa capek, kerjaan nggak ada habis-habisnya, dari pagi sampai sore, saya tuh harus bekerja terus gitu nah Bu. Tidak ada waktu untuk diri saya sendiri, itu kok sepertinya kok tidak ada gitu nah Bu. Saya tuh merasa jenuh dari pagi sampai malam mau tidur melakukan pekerjaan terus. Walaupun saya ikhlas melakukan semuanya gitu nah Bu. Tapi kok waktu untuk diri saya itu kok seperti tidak ada gitu nah Bu. Oh iya iya. Duh, ini berat juga ya Pak ya, yang dirasakan Bapak. Jadi yang saya tangkap di sini, Bapak merasa hari-hari Bapak itu monoton gitu ya Pak ya. Seperti itu terus dari bangun Benar, tidur, bekerja, benar, pulang, kerja, kemudian benar, tidak ada waktu untuk refreshing gitu ya Pak ya. Sedikit benar Bu, saja, iya. walaupun ya Bapak ikhlas menjalankan semua itu. Nah, iya, jenuh intinya ya Pak ya. Nah, Iya Bu. kira-kira Pak, dari semua pemaparan Bapak tadi yang Bapak ceritakan sama saya, nah apakah ada hambatan yang menghalangi Bapak dalam mengubah mengubah apa yang Bapak katakan tersebut tadi? Selain Bapak tadi sudah mengatakan walaupun Bapak ikhlas, tapi tetap aja merasa jenuh. Apakah kira-kira ada hambatan lain gitu Pak untuk mengubah itu semua? Ada sih Bu, karena kan saya dari pagi, siang, sampai malam kan kerja gitu nah Bu. Nah pekerjaan itu kan nggak ada henti-hentinya gitu nah. Kadang tuh pekerjaan yang prioritas malah tidak saya kerjakan secara maksimal gitu nah. Karena banyak sekali pekerjaan yang menumpuk sama saya. Jadi fokusnya itu terbagi gitu nah Bu. Dari pagi mengajar, mengajar, dan pekerjaan kantor yang lain gitu nah Bu. Jadi pekerjaan saya akhirnya terhambat. Pekerjaan-pekerjaan yang lain terhambat dan saya nggak ada waktu untuk diri saya sendiri gitu nah Bu. Oh iya iya. Jadi di sini intinya prioritas Bapak malah menjadi hambatan ya Pak ya dengan kerja-kerjaan Iya. yang lain gitu. Hmm. Eh kira-kira Pak, apakah ada peluang atau kemungkinan nih untuk kedepannya agar Bapak bisa mengubah itu semua? Untuk peluang mungkin ada sih Bu. Mungkin ada, saya harus mengatur ulang jadwal dengan jadwal pekerjaan saya gitu nah Bu. Mungkin ada. Hmm. Oh iya, nah itu mengatur ulang jadwal loh Pak. Saya setuju sekali mengatur ulang jadwal, kemudian memiliki rencana-rencana untuk mencapai tujuan Bapak agar bisa merefresh, agar tidak merasa jenuh lagi, agar merasa tidak monoton lagi dengan itu saja yang Bapak lakukan. Kira-kira rencana apa loh Pak, selain mengatur ulang jadwal? Gini Bu, agar work life balance saya tuh ada gitu nah.
antara pekerjaan, kemudian kehidupan saya itu balance. Jadi saya bisa bekerja, kemudian saya bisa di kehidupan saya bisa menyalurkan hobi saya, begitu nah Bu. Kalau misalkan ada peluang tuh untuk menyalurkan hobi-hobi saya di luar pekerjaan, gitu nah. Oh iya. Mungkin ya Pak ya, mungkin di sini yang saya tangkap selain Bapak mengatur ulang jadwal, mungkin juga di dalam setiap kesempatan, misal ketika Bapak sedang pergantian pelajaran sedikit dengan misal Bapak hobinya olahraga. Olahraga yang kecil-kecil saja Pak dilakukan agar kita bisa me-refresh kembali atau seperti handphone itu kan Pak mengatur ulang kembali kemode pabrik. Nah, mungkin juga bisa Bapak melakukan sedikit dari hobi atau bisa santai sejenak di kafe, minum kopi atau juga bisa saat eh, ngobrol-ngobrol singkat dengan saya ini mungkin juga Bapak menjadi refresh gitu Pak, hilangkan unek-unek Bapak yang terpendam Iya. selama ini. Kan tadi Bapak bilang Hmm. hanya dengan saya ceritanya. Jadi Hmm. mungkin selama ini beban Bapak itu tertumpuk karena Bapak tidak sharing ke teman-teman Bapak, ke keluarga misalnya gitu Pak. Nah, jadi dari komitmen yang Bapak katakan tadi ingin mengatur ulang jadwal, kira-kira siapa yang bisa bantu Bapak untuk mengingatkan komitmen tersebut jika Bapak lupa gitu loh, Pak? Sebenarnya ini Bu, jam kerja saya itu dari jam 7, kalau yang di sekolah ya Bu, dari jam 7 sampai dengan jam 5. Sorry 5.30. Dari jam 7 sampai jam 5.30 itu saya ada waktu 2 jam Bu. Jam siang, jam 12 sampai jam 2 itu saya ada jam kosong untuk istirahat. Kemudian setengah 6, saya lanjut lagi mengajar di kampus sampai jam 9, begitu. Kemudian jam 9 malam, saya baru pulang. Jadi waktu saya tuh habis di pekerjaan hanya di waktu-waktu 2 jam itu, di waktu siang, jam 12 sampai jam 2 saya kosong begitu, Bu. Dan mungkin karena kita kan di sekolah ya, Bu ya. Jadi kan kalau kita mengubah jadwal di pertengahan seperti ini, nanti kan pasti mengganggu dengan jadwal guru-guru yang lain pastinya, Bu. Melibatkan banyak orang kalau dirubah begitu, Bu. Iya, iya, iya. Ya, sulit juga ya, Pak ya. Kompleks sekali ini masalah Bapak ini. Selain Iya. jam waktu kerjanya yang padat, kemudian jika ingin mengatur ulang jadwal itu berbenturan dengan jadwal yang lain. Berarti pentingnya kolaborasi, kolaborasi Pak dengan rekan-rekan sejawat Bapak itu memang sangat penting Pak. Nah, Iya. jadi dari semua obrolan kita tadi mengatur ulang jadwal, kira-kira Pak yang ingin Bapak harapkan tadi kan untuk sedikit me-refresh ya Pak ya, me-refresh dari kegiatan Bapak yang monoton, yang itu-itu saja, yang gimana ya saya bilangnya, intinya jenuh dengan apa semua yang sudah Bapak lakukan walaupun Bapak ikhlas. Saya di sini juga belum bisa memberikan saran yang terbaik, Pak. Karena hanya diri Bapak sendirilah yang bisa mengubah itu semua, mencapai tujuan itu semua, Pak. Jadi Iya. kira-kira ke depannya apa sih yang akan Bapak lakukan gitu loh, Pak, dalam Sebenarnya saya ini, Bu, membuat saya pengennya keinginan Bapak tercapai gitu, Pak. sebenarnya saya tuh pengennya seperti ini, Bu. Saya bekerja itu sampai jam 3. Kemudian jam 3 sampai jam 6 itu saya tuh kosong untuk menyalurkan hobi saya, untuk olahraga, untuk nonton. Kemudian nanti jam 7 saya mulai kerja lagi, saya udah fresh lagi karena ada 3 jam dari jam 3 sampai jam 6 itu waktu untuk diri saya sendiri, begitu Bu. Saya pengennya seperti itu gitu. Nah, Nah, harapan jadi saya jika bisa seperti Bapak itu. iya, jika Bapak ingin tadi kan jam 3 sampai jam 6 butuh waktu kosong untuk diri Bapak sendiri.
Nah, itu kira-kira tadi kan Bapak berkata kalau jamnya penuh, ya Benar. kan Pak? Nah, kalau untuk mengganti jadwal dengan rekan yang lain itu agak sulit karena terbentur. Hmm. Tapi Bapak ingin menyalurkan hobi di waktu jam 3 sampai jam 6 tersebut. Kira-kira apakah ke depannya Bapak bisa mewujudkan hal tersebut, Pak? Sepertinya bisa, Bu. Sepertinya impian saya ini bisa terwujud, asalkan saya benar kata Ibu tadi, asalkan saya harus berkomunikasi nih sama guru-guru yang lain, mau atau tidak dengan keinginan saya untuk menukar jadwal pelajaran. Dan saya juga sepertinya harus berkolaborasi dengan wakil kurikulum sebenarnya, biar bagaimana biar jadwal ini bisa diubah, kemudian guru yang terlibat, yang nanti tumburan, tabrakan, itu mau menerima, sebenarnya seperti itu, Bu, sebenarnya. Nah, bagus itu Pak. Dari perkataan, jawaban-jawaban Bapak tadi itu sudah memunculkan solusi yang Bapak inginkan loh Pak. Sudah keren sekali loh Pak Agun ngobrol-ngobrol dengan saya tanpa saya beri solusi. Pak Agun sudah bisa memberi solusi untuk diri Bapak sendiri. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan melakukannya? Mungkin 2 hari lagi mungkin ya, karena besok wakil kurikulum saya itu nggak ada di tempat, lagi di luar kota, Bu. Jadi mungkin 2 hari lagi saya akan ngomong ke kurikulum, kemudian saya juga ingin ngomong langsung sama guru yang lain yang terlibat yang nanti akan bertabrakan dengan jam saya tadi. Gitu, Bu. Pak Agun ini memang keren sekali ya Pak ya. Saya doakan semoga rencana Bapak 2 hari ke depan berjalan lancar, berjalan sukses, dan kejenuhan yang Bapak rasakan akhir-akhir ini segera hilang gitu ya Pak ya. Kemudian saya berharap juga setelah 2 hari kemudian atau setelah Bapak jalankan rencana yang Bapak inginkan, Bapak kembali lagi sama saya. Kita ngobrol-ngobrol lagi, kita refleksi lagi bagaimana setelah Bapak menjalankan solusi yang Bapak rencanakan tadi. Oke, siap, Bu. Nanti kalau Oke, saya siap. sudah ngobrol-ngobrol dengan kawan saya dan wakil kurikulum, saya akan langsung menghubungi Ibu Oke, hasilnya sip. nanti. Nanti kita atur jadwal lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak sudah berkenan ngobrol Oke, atau berbincang dengan saya malam ini. Selamat istirahat. Semoga sukses ya Pak. oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Oke, Oke, Assalamualaikum selamat warahmatullahi malam. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Oke. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya yang akan melakukan praktek sebagai coach adalah Ibu Rizkita, dan yang menjadi coach adalah saya, sedangkan Pak Agun sebagai pengamat. Oke, saya izin matikan kamera ya. Iya, siapa? Assalamualaikum Bu Uli. Waalaikumsalam Bu Kiki, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik nih Bu Uli. Nah, nih Bu Uli ngubungnya saya nih. Mau Iya diskusi Bu, ya. iya mau Nah, ngobrol-ngobrol sama Ibu kalau Kiki. kalau boleh tahu mau menceritakan apa nih Bu Uli? Jadi gini Bu, belakangan ini saya sedikit kebingungan menghadapi ulah siswa saya di sekolah. Eh, Dia sudah lebih kurang 10 hari tidak hadir Bu di sekolahan, jadi saya bingung menghadapinya. Sedangkan saya harus menyelesaikan masalah ini sendiri terlebih dahulu sebelum mengatakan kepada kepala sekolah Bu. Berarti ini masalahnya siswa nggak hadir lebih kurang 10 hari ya Bu ya. Iya Kalau Bu. boleh tahu nih Bu, harapan Ibu ke depannya setelah kita mengobrol ini apa ya Bu ya?
harapan saya ke depannya setelah melakukan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Mm-mm. Kiki, saya ingin mengurangi beban pikiran saya tentang anak ini, Bu. Kemudian jika bisa saya mendapatkan solusinya untuk menghadapi anak tersebut tanpa harus eh, harus sampai ke kepala sekolah gitu, Bu. Nanti kalau ke kepala sekolah panjang urusannya gitu loh, Bu. Oh iya Bu ya, apalagi kita sebagai guru Bu ya, di dalam kelas itu kalau bisa kita handle dulu, kita handle ya Bu ya, tanpa Iya, benar keluar sekali, Bu. dulu. Heeh. Kalau boleh tahu, eee, tadi kan masalahnya bahwa anak ini udah lebih kurang 10 hari tidak masuk ya Bu ya, eee, Iya, Bu. udah langkah-langkah apa aja yang Ibu lakukan ya, untuk mengetahui apa sih alasan anak ini nggak masuk hampir 10 hari? Lumayan lama loh Bu, 10 hari Bu. Iya. Nah, jadi gini, Bu. Pertama yang saya lakukan, saya sudah bertanya kepada tetangganya yang juga murid saya. Mereka bilang anaknya ada loh, Bu. Anaknya ada loh, Bu. Sebut saja namanya Abdul ya, Bu ya. Ya, Si Abdul Abdul. ada, Bu. Dia main pagi-pagi. Kemudian saya juga pernah lihat, Bu, dia sudah apa lagi ngambil belut di sawah. Jadi Mhm. saya titip pesan pertama sama temannya itu, tolong tanyain alasannya kenapa tidak sekolah. Jadi disampaikanlah sama temannya karena temannya dia mau nyari uang dengan cara mencari belut tersebut. Ya oke. Kemudian besoknya setelah 3 hari saya datang ke rumahnya, tapi orangnya tidak ada di rumah. Ya sudah, saya lewatkan lagi. Kenapa saya tidak telepon? Karena memang tidak ada handphone, Bu, orang tuanya. Oh, Kebetulan, maaf ngomong, anak tersebut, si Abdul tersebut, kalau dilihat dari tingkat ketidakmampuannya juga dia di bawah rata-rata, Bu, orang tuanya. iya. eh, Bapaknya tidak bekerja karena sakit, dan yang bekerja itu hanya ibunya. Kakaknya, abangnya juga ada yang kerja, yang udah besar, cuman juga gak tahulah kerjanya apa ya Bu ya. Kemudian ada abangnya lagi yang masih SMP. Nah, setelah 3 hari, 6 hari, kemudian hari ketujuh, saya datangi ke sawah tersebut, ke tempat dia mengambil belut. Mhm. Kemudian dia berkata, dia bilang dia mau mencari belut, kemudian belutnya dijual untuk uangnya bagi dua dengan orang tuanya. Di situ juga saya sedih kan, terenyuh juga. Saya juga bingung mau berkata apa, Bu. Jadi saya bilang sama dia, ibu tidak larang kalau kamu mau bantu orang tua kamu. Mhm. Tapi paginya sekolah saja dulu. Nanti kan pasti ibu ngertilah. Nanti kemudian kalau kamu rajin sekolah, kan ada juga bantuan-bantuan yang akan ngalir ke kamu gitu. Tapi sudah di hari ke-10 ini juga dia belum masuk-masuk juga, Ya, Bu. aduh. Berarti kalau saya dengar nih, eee, usaha Ibu untuk melakukan pendekatan sama anak itu udah luar biasa loh, Bu. Dari bertanya sama tetangga yang kebetulan murid juga ya, Bu, ya. Kemudian hari ketiga, biasa kan hari ketiga nih guru udah mulai cemas nih, kemana anak nih udah 3 hari ya, Ibu datangi ke rumahnya, tapi nggak ada orang ya, Bu, ya. Kemudian tanpa Ibu kenal putus asa, pantang menyerah, hari ketujuh Ibu datangi lagi, tapi langsung ke tempat TKP, istilahnya itu tempat dia apa ya mencari belut ya Bu ya. Itu waktu Ibu diskusi itu apakah ada apa ada orang tuanya Bu? Tidak ada, Bu. Kebetulan orang tuanya lagi jualan katanya. Jadi dia itu sendiri sama teman-teman anak yang putus sekolah gitu loh, Bu. Memang cari belut sih, memang iya benar dia di dalam sawah itu di lumpur-lumpur. Berarti faktor lingkungan juga mempengaruhi sepertinya Bu. Karena tadi saya dengar temannya ini putus sekolah ya Bu ya. Mungkin dia ngikuti juga gitu, apalagi emang niatnya bagus untuk membantu orang tua, tapi dia lupa
apa namanya ya, efeknya tuh, dampaknya tuh ke dia, sehingga dia ketinggalan pelajaran, gimana dia mau mengenyam pendidikan, dia lupa guna pendidikan itu apa ya, Bu, ya. Kalau boleh tahu nih, Bu, eee, Ibu udah melakukan langkah-langkah, agar anak ini mau sekolah, mengetahui penyebabnya. Ibu merasa dari skala 1 sampai 10, Ibu udah di posisi berapa ya, Bu? Saya rasa di skala 1 sampai 10 usaha saya untuk membuat dia rajin sekolah itu saya rasa udah di atas 7 loh Bu, mungkin udah 8. Karena saya udah berusaha datang ke rumahnya, jemput dia di tempat dia bekerja, tanya sama teman-temannya. Makanya sampai saat ini saya juga bingung itu menjadi beban loh di pikiran saya Bu, gitu Bu. Jadi Ibu ya, kita udah usaha, jadi Ibu merasa masih, aduh, jadi beban ya, jadi pikiran, mengapa, ada apa anak ini, seperti itu. Dah, kok nggak mau sekolah dengan alasan mau membantu orang tuanya. Karena kita tahu kondisi ekonominya di bawah rata-rata ya Bu Uli ya. Jika nih Ibu udah di, kan tadi Ibu bilang posisi Ibu masih di 8. Jika Ibu di posisi ideal 10, apa yang Ibu lakukan? Eh, Jika saya ingin menjadi posisi ideal yang 10 ya Bu, selain usaha-usaha yang sudah saya lakukan tadi, mungkin saya juga bisa melakukan pendekatan lagi ke orang tuanya. Kemudian juga bisa lebih sering lagi ngobrol dengan anaknya dari hati ke hati. Bisa juga dengan orang tuanya atau hanya berdua saja dengan dia, Bu, tanpa ada orang lain agar dia bisa lebih leluasa bercerita dengan saya. Mungkin hal-hal seperti itu akan membuat saya mencapai level 10 loh, Bu, dengan usaha yang saya lakukan. Karena langsung pendekatan dengan anaknya secara intens ya Bu Uli ya. Eh, Jika bisa memang kolaborasi dengan orang tuanya Bu Uli. Um, ini kalau boleh tahu, apa Bu Uli ada sharing sama rekan sejawat juga masalah yang Ibu alami ini sebelum ke atasan, ke kepala? Ya, saya juga ada sharing ke rekan sejawat yang sebelumnya juga pernah tersebut. Nah, kata rekan sejawat saya memang dari kelas 1 dia memang seperti itu, Bu. Nah, dari kelas itu memang seperti itu, mungkin di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 rekan-rekan saya belum belum melakukan pendekatan secara intens. Jadi di kelas saya sekarang dia semakin menjadi-jadi gitu, Bu. Kalau dulu itu misalnya hari ini masuk, besok masuk, kemudian besoknya lagi tidak masuk, nanti masuk lagi 2 hari, kemudian 1 hari nggak masuk. Nah, sekarang ini dia berturut-turut gitu loh, Bu. Sampai 10 hari dia tidak masuk. Jadi mungkin puncaknya di sini gitu, mana lagi dia udah semakin dari anak-anak mau beranjak ke remaja kan udah di Remaja kelas ya. 4 udah umurnya udah 10 tahun gitu, Bu. Jadi mungkin di pikirannya ya udahlah saya bantu orang tua saja gitu. Mungkin kalau dia nggak bantu orang tua dia dapat uang jajan, sedangkan teman-teman yang lain di sekolah maupun di rumah mungkin jajannya banyak gitu, Bu. Hmm, alhamdulillah ya Bu Uli udah sharing nih sama rekan sejawat. Apalagi kalau kita di SD ini emang kan kita saling berhubungan ya. Dari tingkatan kelas 1, kelas 2, 3, 4 itu emang sangat bermanfaat kita berkolaborasi sama rekan sejawat. Jadi kita tahu tipikal anak ya Bu Uli ya. Nah, jadi ini Bu Uli udah tahu nih langkah-langkahnya untuk kedepannya, eh, langkah yang memantapkan Ibu tuh seperti apa, Bu? Gimana, Bu? Suaranya terputus sedikit. Oh iya, ini Ibu udah usaha semuanya nih, udah Ibu lakukan langkah-langkahnya nih, eh, tapi masih juga ada kendala. eh, Berarti Ibu juga udah bilang, oh saya akan lebih PDKT lagi ya pendekatan sama anak.
Selanjutnya langkah apa lagi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin selain pendekatan kepada anaknya, saya juga akan bersosialisasi kepada teman-teman sekelasnya, Bu ya. Mungkin dengan berbicara kepada teman-temannya untuk tidak terlalu berlebihan, mengikut prihatin dengan hidup orang lain gitu, mungkin dia juga akan sedikit berbaur. Saya takutnya dia itu di sekolah teman-temannya malah dia seperti minder gitu loh Bu dengan teman-temannya. Mungkin teman-temannya jajan, dia tidak jajan, jadi dia merasa agak ya tensin, minder gitu. Mungkin dia maka dari itu dia tidak sekolah dan mencari uang. Jadi saya akan selain pendekatan ke anaknya, ke orang tuanya, saya juga harus ngobrol dengan teman-temannya, memberikan pengertian bahwasannya, nah kita tuh harus lihat-lihat teman loh, teman kita misalnya, atau sharing, berbagi. Kalau kamu banyak, berlebih, boleh dikasih ke temannya yang kekurangan, seperti itu Bu, mungkin Bu. Wah, keren sekali Bu Uli. Selain dengan kolaborasi dengan wali murid, kemudian anak bersangkutan, Ibu juga melibatkan teman sekelasnya sehingga gimana ya rasa empati yang Ibu ingin tonjolkan. Wah, itu luar biasa sekali Bu. Secara tidak langsung dengan dialog kita ini, Ibu menemukan solusinya. Wah, keren sekali solusi Ibu. Ini bisa saya terapkan juga nanti di pembelajaran saya nih, melibatkan teman sekelas untuk berempati tentang kondisi teman-temannya ya Bu ya. Karena kita tahu ya, namanya sekelas itu satu keluarga kita dalam satu kelas itu ya Bu Uli ya. Wah, keren sekali langkah Ibu. Eh, saya harap itu terrealisasi, kemudian Amin. hasilnya sesuai dengan harapan Bu Uli juga. Nah, Amin. kalau boleh tahu nih, Ibu lah tahu solusi Ibu yang keren banget. Bagi saya itu keren banget Bu ya. Kapan Ibu akan memulainya nih? Apalagi yang empati, itu saya setuju banget tuh. Nah, Bu, setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya jadi besok pagi di sekolah, jika anak itu masuk atau jika anak tersebut tidak masuk, saya langsung akan merealisasikan, apa yang saya katakan tadi, mengajak teman-temannya berdiskusi tentang empati tersebut. Jika si Abdul tidak hadir di sekolah, nah jika si Abdul hadir, saya akan memanggil Abdul secara empat mata juga besok juga Bu. Jadi semakin cepat, semakin baik, semakin hilang juga beban-beban yang saya pikirkan belakangan ini gitu loh Bu. Wah, keren sekali. Saya sangat suka sikap Ibu yang pantang menyerah. Oke punya tuh Bu. Kalau gitu Bu, saya pengen lagi nih mengetahui apa sih kelanjutan dari langkah yang Ibu lakukan nih. Seminggu kemudian kita boleh ya atur jadwal lagi ya Bu Uli ya. Ya, saya pengen Boleh tahu banget Bu. nih apa ya hasil selanjutnya dari langkah yang keren luar biasa nih. Emang guru the best kalau saya lihat nih dari dialog sama Bu Aduh, Uli. terima kasih Bu Kiki. Sama-sama saja kita ini Bu Kiki, sama-sama belajar. Yang lain lebih banyak lagi yang best-best of the best loh Bu. Makanya kita saling berbagi ya Bu Uli ya. Iya benar sekali Ibu. Saya tunggu Terima Bu kasih banyak ya Bu hasilnya. ya. Hmm. Ya, pokoknya saya tunggu Bu ya bagaimana kelanjutannya ya Bu. Baik Berhubung Ibu. waktu kita ya Ibu Uli dengan kesibukan dan saya juga dengan kesibukan. Alhamdulillah diskusi ini juga mencerahkan bagi kita ya Bu. Ya kita akhiri Bu ya diskusi kita. Assalamualaikum Bu Uli. Waalaikumsalam Bu Kiki, selamat malam, selamat beristirahat, terima kasih banyak. Sama-sama Bu Uli. Baiklah, terima kasih. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi pemberian umpan balik dari pengamat kepada coach. Untuk sesi yang pertama, kesempatan yang pertama, ini saya sebagai pengamat ya. Saya sebagai pengamat akan memberikan umpan balik kepada
Ibu Kiki sebagai coach dan Bu Aulia sebagai coaching. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya amati, yang saya lihat dan saya dengar, sebelum mendiskusikan, sebelum proses coaching, itu Bu Kiki dan Bu Aulia itu sudah terlihat sekali kemitraannya. Tidak ada lagi sesuatu yang ditutupi, sepertinya berdua itu sudah terbuka. Kemudian proses memulainya juga tadi sudah cukup bagus ya Bu ya. Bu Rizky sama Bu Aulia sudah tidak ada jarak atau yang Ibu rasakan seperti apa? Ketika tadi melakukan demonstrasi coaching, yang Ibu rasakan tadi seperti apa Ibu Rizky? Saya merasa gimana ya? Saya sebagai coach ya, yang mana saya itu harus menggali permasalahan dari yang Bu Uli rasakan hingga akhirnya Bu Uli dapat menemukan sendiri secara tidak langsung solusi yang terbaik dari masalahnya itu. Kemudian juga diskusinya, wow, luar biasa menghasilkan apa ya, hal-hal baru yang bisa kita terapkan nanti di sekolahan dengan pendapat argumen seperti itu. Kemudian tadi juga sebelum memulai coaching itu tadi Bu Kiki juga sudah menanyakan apa sih sebenarnya yang ingin dikembangkan, apa sih sebenarnya solusi atau trik atau strategi yang ditimbulkan dari proses coaching. Tadi Ibu Rizky juga sudah menanyakan itu. Kemudian yang sudah dilakukan oleh Bu Rizky juga tadi menanyakan secara spesifik sebenarnya apa sih permasalahan dari Ibu Aulia, tadi sudah ditanyakan begitu ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian Ibu juga tadi sudah menanyakan tujuan akhir dari diskusi antara Bu Kiki dan Bu Aulia tadi, menurut saya sudah dilakukan juga sesuai dengan alur Tirta, ya, mengalir seperti air apa adanya, begitu ya Bu? Iya Pak. Tadi yang ingin dikembangkan tadi proses bertanya itu Bu Kiki tadi udah sangat bagus sekali tadi Bu. Itu gimana caranya Bu biar menanyakan kok bisa langsung tuh yang ditanyakan tuh sesuai dengan keinginan Bu Aulia tuh kenapa timbul seperti itu? Yang Ibu pikirkan tuh apa Bu tadi? Yang pastinya Pak, kita kan memahami itu coaching ya Pak ya, ada alurnya juga ya Pak ya. Kemudian juga kita harus menggali pertanyaan mana yang dapat membuat penjawab itu mengeluarkan semua apa yang ada di pikirannya, kemudian secara tidak langsung dia oh saya seperti ini masalahnya, tiba-tiba oh seperti ini solusinya. Jadi tuh kita sebagai ini apa ya istilahnya tuh stimulus apa namanya tuh perangsang hingga dia secara tidak langsung oh iya ya masalah saya seperti ini, kemudian solusi saya seperti ini karena apa? Karena yang coach ini sudah melakukan terlebih dahulu sudah melakukan tindakan, tetapi hasilnya masih ingin lebih baik lagi dari awalnya. Jadi secara tidak langsung, oh dia mengembangkan sendiri langkah-langkah yang kedepannya agar kondisi ideal 10 tercapai seperti itu Pak. Oke. Kemudian dari hasil catatan saya Bu, berdasarkan hasil catatan saya dan pengamatan saya tadi, Ibu Yi sudah melakukan coaching itu sudah fokus apa yang harus dikembangkan, apa yang harus cara penyelesaian masalah yang Ibu Auli sampaikan tadi sudah fokus. Kemudian tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang intimidasi, sudah tidak ada lagi. Jadi mengalir apa adanya sehingga Bu Aulia itu sudah menemukan sendiri cara strategi untuk mengatasi permasalahannya. Itu yang saya dapat seperti itu Bu. Kemudian Ibu juga tadi sudah menyampaikan kepada Bu Uli apa yang harus dikembangkan ke depannya, apa yang harus dilakukan ke depannya. Tadi juga sudah disampaikan kepada Ibu Uli dengan baik.
tanpa ada intimidasi. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh Bu Uli juga sudah Ibu Kiki lakukan tadi. Jadi berdasarkan pengamatan saya, menurut saya Ibu Kiki sudah sangat baik sekali dalam melakukan coaching menjadi coach, itu sudah sangat luar biasa sekali dan bisa saya contoh Bu ke depannya. Terima kasih Bu, itu berdasarkan hasil pengamatan saya. Oke. Terima kasih Pak. Oke, berikutnya itu Ibu Uli sebagai pengamat, silakan Bu memberikan umpan kepada saya tadi yang menjadi coach, kemudian Ibu Kiki yang menjadi coachee. Silakan Bu Aulia. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Agun dan Bu Kiki. Jadi, menurut pengamatan saya dari praktek coaching antara Pak Agun dan Ibu Kiki, semuanya sudah berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur Tirta, sudah ada tujuan, sudah ada identifikasi, tanggung jawab. Kemudian yang saya lihat, yang pertama kali dilakukan juga antara Pak Agun dan Bu Kiki itu kemitraannya juga sudah berjalan ya, Pak Agun sama Bu Kiki sudah lancar, tidak ada batas, tidak ada halangan tuh di antara Bu Kiki dan Pak Agun, sudah enjoy gitu. Kemudian prosesnya saat coach dan coachee ngobrol juga sudah sangat kreatif. Ya, sudah sangat kreatif, sudah saling memaksimalkan potensinya masing-masing. Pak Agun sudah pas berperan sebagai coach dan Bu Kiki sudah pas sekali berperan sebagai coachee. Kemudian Pak Agun juga tadi di sana juga sudah berhasil membuat Bu Kiki menemukan solusinya tanpa harus ada pertanyaan-pertanyaan yang judge atau mengintimidasi. Kemudian juga Pak Agun sudah berhasil menjadi coach tanpa pertanyaan yang menyudutkan. Kemudian Bu Kiki juga dengan lancarnya terpancing dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Agun. Lancar tadi kata Pak Agun seperti air mengalir, kayak cas-cus gitu loh, satset. Pak Agun nanya ini, Bu Kiki langsung jawab, sudah keren sekali dalam melakukan praktik itu semua. Kemudian juga sudah fokus pada inti permasalahan dan inti solusi yang didapatkan. Kemudian langkah-langkahnya juga sangat pas. Seperti itu saja. Pokoknya sudah keren. Lanjutkan. Semangat terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uli atas umpan baliknya. Selanjutnya Ibu Kiki, silakan memberikan umpan balik kepada Ibu Uli yang tadi menjadi coach dan saya menjadi coachee. Kami persilakan Bu. Terima kasih Pak. Umpan balik yang dapat saya utarakan nih, yang jelas Bu Uli sebagai coach sudah mengikuti, sudah melaksanakan alur Tirta yang mana sejak awal Pak Agun udah memberikan kepercayaan loh bercerita sama Bu Uli. Istilahnya tuh nggak ada lagi yang ditutupin. Bu Uli ini loh masalah saya, dengarkan, berikan saya solusinya. Nah, seperti itu kan, jadi wah, jadi dialognya tuh seperti air mengalir, emang lancar. Kemudian juga Bu Uli dengan spontan juga, oh ini loh mengidentifikasi masalah apa yang dialami oleh Pak Agun, ya kan, dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sehingga Pak Agun dapat mengutarakan apa maksud tujuannya, seperti itu kan. Kemudian juga Bu Uli menanyakan apa rencana Pak Agun selanjutnya. Bu Uli menanyakan saat ini posisi Pak Agun seperti apa yang Pak Agun rasakan. Kemudian kedepannya apa yang Pak Agun akan lakukan. Nah, itu mengalir dengan sendirinya. Pak Agun mengutarakannya dengan luasa seperti itu. Kemudian juga Bu Uli menunggu kelanjutan apa sih hasil dari yang Pak Agun lakukan nih.
hingga akan mencapai posisi ideal yang 10 seperti itu kan. Kemudian juga pokoknya luar biasa, banyak ilmu dari pengalaman-pengalaman ini yang untuk saya sendiri saya peroleh, saya terapkan nanti. Pokoknya pertanyaan yang Ibu Uli lontarkan itu tidak mengejudge, sehingga kita yang ingin mengeluarkan unek-unek juga merasa terbuka. Ini loh Bu masalah saya. Ibu tuh memberikan kenyamanan bagi kami yang ingin bercerita seperti itu. Kemudian juga enjoy dengan pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya merangsang kita nih untuk menceritakan semuanya. Seperti itu. Intinya alur cerita yang diminta Ibu laksanakan semuanya dengan baik. Luar biasa sekali praktek coaching kita malam ini. Demikian dari umpan balik dari saya. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, demonstrasi coaching kita, kelompok kita, saya, Ibu Gigi, dan Mbak Olia sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya nih? Sudah kok. Kelompok itu lagi kan?